Errol bisa kena, nah itu dia akan menjadi akhirkah untuk pemain-pemain dari OP sendiri. Tapi OP juga komposisi mereka ini adalah hero yang cukup tebal. Ruby, Esmeralda, Kufra, 3 hero yang notable adalah hero yang sangat sustain sekali terutama untuk melakukan team fight KB. Wah, inilah dia yang akan kita lihat dan itulah dia analisa dari Om Wawa. Kita akan masuk ke dalam game yang kedua. Masih bersama dengan KB Momochan dan juga Om Wawa 1-0 untuk RRQ Sena. Atau 1-0 ya kalau bahasa Englandnya gitu. Tapi OZN1 kali ini juga udah akan mengamankan farmingan yang cukup nyaman dengan Violence. Dia cukup bermain agresif sih. Dia tahu dengan Popol Kupa apalagi lawannya adalah Kufra, namun Kyle lasitnya dan bahkan terbakar dengan satu Magic Worship. Dan kali ini bukan merupakan hal baik karena Kyle ini bakal ke kontes banget sama Jebun mulai sekarang. Apalagi dengan row yang ia lontarkan, Feather Ice Strike tentu tidak akan bisa dilontarkan secara maksimal, Momochan. Iya, karena Varsha nggak punya lele ya, yang punya lele itu cuma Selina. Jadi ini harus berhati-hati juga dari seorang Kyle. Apalagi dengan 6 trap nih, yang wah ini bahaya banget dari Arkisena. Mereka punya Popol, mereka punya Selina. Dan lagi-lagi kali ini lihat terkena dari seorang Erchan-nya. Dan bahkan Jibun masih bisa mundur. Ada Dead Sonata connect dari seorang OZN1. Tapi belum ada korban yang jatuh dari teman-teman RQ Sena KB. Gila, itu tadi satu kena Cyclone Eye, satu kena Garote, dihindari 2 peluru Dead Sonata, dan yang ketiga kena Yami. Yami cuma tinggal pasang badan aja nih, Rambo bro, anti peluru nih, bulletproof, MSCU, farewell. Waduh, ini makanya Yami sendiri bisa dibilang agak sedikit berat sekali untuk diadu walaupun 2 lawan 1 tidak Bocang. What are you doing right there? Kamu tumbang sendirian di bagian yang cukup berbahaya. Apalagi Jebun hadir dengan abis round-nya. Connect lagi tentunya ke arah seorang OZN1. Bukan target yang diinginkan oleh OP Esports. Tapi kali ini RRQ Sena 3-0 di awal. Seolah kita dibawa Dejavu, Momochan, seperti di game yang pertama. Iya, ini bahaya banget kalau 3 menit, 5 menit pertamanya benar-benar dipegang sama teman-teman dari RRQ Sena. Jibun dengan 2-0-1 kali ini. Dan Taka di area atas masih wanita dari bocah, tapi OZN1 mulai datang dengan Dead Sonata. Kali ini Takanya bakal ditumbangkan begitu saja dan 1 poin pertama untuk OP Esports. Sementara di area bawah Fazistain bersama dengan Yami kali ini masih pok-pok aja. Sementara balik lagi ke area mid yang benar-benar cukup berbahaya untuk teman-teman dari OP karena Jibun dengan Abyssal Arrow-nya benar-benar on point banget di sini Kowawa. Ini gimana caranya nge-stopin si Jibun nih Kowawa? Betul, ini Jebunnya sih, Selenanya yang memberikan warna tersendiri untuk RRQ Sena hari ini. Kita bisa melihat solo kill yang diperoleh 2 kali, gak cuma sekali. Ini berbahaya banget, lihat bagaimana mengancamnya dengan adanya Jebun dari arah belakang. Yes, meskipun gak kena, tapi itu sudah cukup mengancam KB. Yes, Falling Star Moon digunakan, Violence bakal tumbang, tapi tekanan yang diberikan ke arah Kyle back again. Ini akan membuat perbedaan dari Selena dan juga Varsha-nya yang sangat amat signifikan sebagai mid laner. Sementara lihat Fazistain maksa untuk membersihkan wave minion tentunya. Raw dilontarkan Jebun seolah dia ada di mana-mana. Tapi balik lagi Jebun emang memanfaatkan Selena karena dia adalah seorang ganker yang mematikan di early game seperti ini. Kalau bisa dimaksimalkan Dede Bocang, ini gak boleh tumbang untuk kedua kalinya. Karena kalau tumbang untuk kedua kalinya Taka, untuk nanti di beberapa menit kemudian bisa aja loh untuk mensolo kill seorang Dede Bocang, Momawa. Yes. Di early-nya Either kalau kita lihat dengan Hayabusanya hanya akan melakukan farming terlebih dahulu sampai dengan menit yang kelima. Baru keluar dari jungle-nya, jadi hampir tidak terganggu sama sekali. Dan Kyle dia harus berhati-hati sih. Menurutku di sini dia terlalu banyak terkena dari Abyssal Arrow juga. Dan Jebun dia selalu bisa mendapatkan angle-angle tertentu agar bisa hit juga ke arah dari Kyle-nya. Dan ini cukup berbahaya ya untuk OP sendiri. Karena RRQ meskipun lead mereka nggak jauh-jauh banget. Tapi ini ada sebuah keleluasaan yang dipegang oleh Aether dengan Hayabusa dia KB. Yes, dan kali ini udah mulai melakukan invasi ke arah jungle dan bahkan setup ke arah turtle. Yami sudah mengeluarkan Breath of Fighters-nya. Fazistain harus lebih berhati-hati di depan sana. Erchan menunggu momentum tentunya, layaknya menunggu dia putus sama doinya. Tapi kali ini Feather Ice sudah pop out. Kyle dalam ancaman di depan sana dan Violence juga dalam ancaman yang sama. Langsung ada pergerakan mengincar ke arah belakang OZN1. Ditumbangkan Jebun dan juga Taka. Di sisi lain lihat Bocang, dia langsung digebuk-gebukin sama warga dari RRQ Sena. Dipaksa untuk mundur. Tidak ada retribution. Dan Turtle seperti tidak akan ada kontes sama sekali. Erchan juga tertrigger dengan trap daripada seorang Violence. Dan Aether, dia benar-benar free banget, Momochan. Dia di babysit banget sama teman-teman dari RRQ Sena.
Iya, nih kalau kita lihat juga Arcusena memang sebenarnya komposisi mereka cuma butuh satu yang bisa benar-benar tahan badan di area depan, yaitu di game kedua ini ya lapu-lapu gitu dari Yami. Dan ini membuat tim fightnya bahkan dari Ocean One sendiri yang terculik pertama kali sehingga membuat OP mereka nggak bisa kontes. Kali ini Ercan terkena lagi, bisa layar yang connect dari seorang Jibun dan hilang begitu saja dengan cukup cepat karena langsung di follow up dengan cukup baik oleh Violence dan juga seorang Taka. Sementara di Bocang kali ini masih satu level tertinggal dari seorang Taka di area atasnya. Dan bahkan ini bahaya banget kalau misalnya teman-teman dari OP mereka benar-benar nggak bisa ngestopin pergerakannya dari seorang Jibun. Tapi di sisi lain lihat tadi termasuk dengan Shadow Kill mengarah ke arah seorang dari Bochan dan langsung balik lagi dengan adanya Quad Shadow. Dan nggak mau terlalu komit team fight-nya di area atas KB. Tidak mau terlalu komit kalau belum ada kejelasan sebenarnya Momochan ya. Apalagi kali ini dari undernya OP ini membuat pergerakan dari RRQ sana tuh makin lebih luas gitu loh untuk melakukan ganking. Lihat kayak Yami dia udah cut minion aja tuh dia udah pede, dia tabrak semuanya Taka dari tadi Electro Final Blow-nya untuk wave minion. Jadi kayak mereka udah tahu tugasnya masing-masing dan walaupun ya turtle-nya di arah bottom lane, ini Taka aku yakin banget dia bakal ngangkat lagi gitu kan. Dia bakal ready dan dia bakal rotasi lagi nantinya. Tuh ya tuh. Dia pengen nge-gank ke Esmeralda sebagai Bocang. Astaga. Dan barusan Bocang disini bakal sulit banget untuk bisa kabur. Nah ya. Wah, hilang no chance langsung. kan ada double team ya. Yes, Ercan juga hampir saja tadi Tyrant Revenge-nya connect. Namun kali ini ternyata tidak berhasil untuk memirror apa yang dilakukan oleh RRQ Sena di arah top lane Omawa. Apa yang harus OP lakukan kalau udah ketutup kayak gini Omawa? Ya, gue rasa dari OP balik lagi sih. Sama seperti game yang pertama, mereka nggak boleh terpancing untuk selalu melakukan team fight. Karena akan dihajar oleh RRQ Sena, Bang. Wah, Ya, Ercan gila dia langsung numbangin. Ditumbangkan oleh Jibun kali ini karena memang sebenarnya tadi ketika ada satu Tyrant Rage yang keluar dari serang Ercan, ini RRQ sana sebenarnya dia tinggal nunggu momentum aja di mana ability yang dimiliki sama Ercan tuh dipakai, langsung mereka follow up karena memang sebenarnya yang paling bahaya dari OP adalah kalau Tyrant Defense Tyrant Rage itu connect dari seorang Ercan. Dan bahkan lihat Taka kali ini mencoba untuk menumbangkan Fuzzy Stain yang tadinya sebenarnya aku ngeliat kayak dari Ocean One tuh ditemenin sama dua, yaitu Ercan sama seorang Kyle di sini. Tapi ketika Ercannya tumbang, udah pasti Ocean One udah nggak punya cover yang cukup gitu. Dan itu benar-benar dimanfaatkan sama teman-teman dari RRQ Sena kok, Wawa. Dan dari OP sih mereka kepancing terus-terusan ya untuk selalu melakukan team fight karena memang diajakin juga. Jadi Jebun di sini dia benar-benar membuka semua vision. Lihat bagaimana dari Abyssal Arrow-nya selalu berhasil untuk mengenai dari lawannya juga dan meskipun itu Ercan. Oh, wow. Kita tahu banget dimana kalau di early stage-nya Selena kena ke arah dari tank juga itu udah kayak kertas tanknya, Be. Iya, ini makanya berat banget sih bagi seorang Ercan, apalagi lawannya adalah Selena dan Popol Kupa gitu. Yang mana ini merupakan dua kelemahan, double trouble bagi seorang Kufra yang dia harus set up. Sementara beda tentunya sama Popol Kupa dan juga Selena. Kufra ini tipikal hit or miss. Jadi kalau nggak kena ya miss, kalau kena ya hit gitu loh. Dia bakal langsung all in untuk melakukan setup team fight-nya. Namun untuk sekarang, dari tadi kita tidak melihat setup yang matang dari Ercan. Hal ini membuat OP makin sulit untuk melakukan team fight secara paksa juga, Momochan. Iya, ini sebenarnya kalau dengan Hayabusa di tangan seorang Aether, dia pastinya tentu nggak akan bisa bermain seagresif dia main link gitu ya. Jadi dia benar-benar nungguin opening yang dibuka sama OP kali ini. Tapi Ercan udah mulai masuk, tak sempet mau melakukan Tyrant Rage, tapi dia udah tumbang terlebih dahulu. Dan Fuzzy Stain kali ini bakal coba untuk datang untuk membackup teman-teman dari OP. Sementara di sisi lain, Alkisana mereka setelah dapetin satu, mereka balik. Tapi bahkan di area backline-nya, dia Bocang tiba-tiba langsung menumbangkan Violence juga. Tertukaran satu untuk satu, dan ini memang menurut aku dari Alkisana mereka sebenarnya belum bener-bener kayak unggul banget sih kok kondisinya, karena memang sebenarnya OP punya kesempatan sebenarnya kalau misalnya dari seorang Deddy Bocang, Fuzzy Stain bisa benar-benar on point dari I'm Offended dan bahkan Deddy Bocang dengan satu Falling Starmon itu bisa menumbangkan backline dari tim RRQ Sena kok, Wawa. Iya, dan dari segi junglernya juga sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan dari tadi OP di sini mereka unggul loh levelnya. Si Granger sendiri jadi Ozzy, dia masih berada dalam permainan, dia masih menunggu momen yang pas juga untuk bisa keluar dan membalikan keadaan. Karena Aether dengan Hayabusa nggak bisa enak untuk masuk ke bagian tengah atau Quad Shadow untuk coba melakukan shadow kill-nya. Itu akan bisa ditahan dengan adanya Fuzzy Stain dan juga adanya Ercan.
Jadi itulah sebabnya kenapa agak pasif ya untuk Aethernya sebagai jungle di game yang kedua kita sekarang. Untuk gold-nya juga nggak terlalu jauh sih. Dan OP mereka tetap punya chance asal nih ya, asal Ercan jangan terlalu ke pick off di satu momen. Karena ketika hilangnya Ercan nggak bakal ada lagi romer-romer atau tanker-tanker yang bisa menangani seluruh damage output yang sedang dipegang oleh Arcusena AKB. Langsung baru dibilang langsung ada Electro Final Blow juga, tapi kan ada Device Sustain. Langsung dicari ke belakang Yami, memanfaatkan absorb damage dan Race keluar. Aether bakal tumbang di depan sana. Ozian dapetin point killnya, tapi lihat Panther slashing damage-nya dari Taka cukup tinggi dan bahkan Dead Sonata di immune begitu saja. Langsung mundur dengan Conceal dan bahkan kalian ada pertukaran Ercan untuk Aether. Tidak adil, tapi Dede Bocang juga udah hadir melakukan deny rotation. Dia ingin mengincar karena violence, dia ingin menumbangkan semuanya. Dan bahkan ini adalah kesempatan untuk OP Esports mengamankan Lord yang pertama. Tapi Jebun, wait a minute, yang mengincar karena Kyle. Lihat satu kali Soul Eater-nya, direnggut jiwa dan raganya. Tapi Jebun gak mau berhenti sampai sana, dia melontarkan lagi arrow-nya dan connect begitu saja. Apakah bakal tumbang? Dan boom, hampir saja tumbang. Tapi Yami jump in dan tidak ada lagi follow up damage. Sementara lihat arrow yang kedua, hampir mengenai Fuzzy Stain. Dan kali ini Kyle harus pulang back for safety, Mama Chan. Wah, itu tipis banget sebenarnya. Jibun bisa aja pulang karena memang sebenarnya dia juga tahu ada posisi dari Fuzzy Stain di sini. Namun memang sebenarnya dia cukup pede dengan Abyssal Arrow yang benar-benar on point banget. Mengarah ke arah seorang Kyle. Kyle-nya juga mau gak mau dipaksa dipukul mundur ke arah base dan bahkan ngeligen HP-nya lagi kali ini dari Arcusena. Kehilangan Aether tentunya bukan hal yang baik untuk Arcusena. Mereka gak akan bisa team fight dengan cukup maksimal. Tapi kalau menurut aku di menit segini sampai nanti mungkin ke arah late game, mungkin Arcusena mereka akan lebih berpangku sama damage yang dimiliki sama Yami dan juga Taka nih, KB. Yes, dan kita akan melihat Taka sih. Taka kalau jump in-nya langsung ke Kyle sih. Ini dengan slashing damage dari Electro Final Blow, aku nggak yakin kalau seandainya Kyle bakal bertahan lama dengan Feather Extract-nya. Dia bakal nge-cancel sih harusnya. Tapi Ercan, dia sudah mengeluarkan konsilnya, Row dilontarkan, trap saja kelihatan Ercan-nya. Tyrant Revenge kali ini kayaknya nggak bakal mengenai target siapapun di sana. Violence sudah mulai muncul juga. 5 hero dari Arcusena udah mulai bahkan melakukan konsil balik dan bahkan Violence mengincar ke depan. Ercan kali ini masih bisa mundur dengan bouncing ball-nya, terlalu jauh targeting yang di-aim oleh seorang Violence. Tapi kali ini arrow-nya bakal dilontarkan begitu saja. Ercan mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Dia menunggu setup position Fuzzy Stain. Dia mau maju, dia mau memberikan vision, tapi kali ini Tyrant Revenge, Tyrant Race ya kena karena Jebun seorang dan bahkan ditarik begitu saja sama seorang Fuzzy Stain. Langsung ada Dead Sonata ke arah belakang. Yami cukup strong di depan dan bahkan tidak ada kontes untuk Lord-nya. Bakal diamankan oleh seorang Aether dan tanpa dia pelukaran poin kill. Ercan dipaksa untuk mundur. Polystar Moon sudah bunuh akan begitu saja dari Dead Bocang. Dan bahkan kali ini lihat Dead Bocang yang mengeluarkan flicker. Ercan tumbang dan Yami bakal dikejar. Violence mencoba untuk bertahan, tapi di depan sana ada trap yang bagus banget dari seorang Jebun. Taka, dia mencoba untuk mengganggu dengan menggunakan satu knife per eye. Kyle muncul lagi dengan Feather Extract, tapi langsung meng-cancel karena ada Violence di depannya dan bahkan Polystar Moon yang kedua. Lihat Yami, dia mencoba untuk menghadang. Stunnya connect, Electro pada bawah semuanya all-in karena Dede Bocang. What are you doing Dede Bocang? Dia tumbang sendirian di depan dan bahkan tidak ada flicker lagi untuk 2 menit ke depan. Kali ini Momo-chan. Wah, itu memang terlalu overcommit juga sih menurut aku dari Dede Bocang sendiri. Apalagi teman-temannya juga udah pada mundur. Dan RRQ udah pastilah ketika ada satu yang benar-benar overcommit sampai nabrakin turret kedua. Itu bisa mudah banget ditumbangkan oleh teman-teman dari Arcusena. Dan kehilangan Dede Bocang tentunya bukan hal yang baik karena di menit segini cuma Dede Bocang yang bisa menjadi frontliner. Bahkan bisa dibilang kayak sandbag untuk teman-teman dari OP. Kalau sampai OP pun kehilangan Ercan, ini bahaya banget sih buat OP sendiri. Kali ini kesempatan dari RRQ mereka. Apakah mau coba untuk komit di team fight-nya? Kali ini Kyle mencoba untuk membuka vision dengan Feather Ice Strike. Tapi Lord-nya masih bisa ditumbangkan juga dengan cukup mudah di area bawah. Dan akan menjadi kompensasi untuk Arcusena di mana mereka ngedapetin turret di area mid-nya, KB. Yes, dan kali ini setup lagi Violence mencoba untuk menggigit ke arah Fuzzy Stain. Stun masih konek, masih kam-kam. Kupa juga akan dikeluarkan oleh Violence karena terlalu jauh tentunya positioning dari seorang Kupa. Dan kali ini lagi-lagi arrow-nya Jebun memaksa Ozzy N1 untuk mundur dan bahkan itu setup yang buruk banget. Ini Omawa makin lama makin matang kayak dari Jebun nih. Iya, bagaimana perempatan dari Arrow sih. Sebenarnya Selina di game yang pertama sudah mulai terlihat ya, impactful banget untuk Arcusena dan dilepaskan. Untuk game yang kedua lebih ke arah nge-ban Johet karena memang Johetnya juga meresahkan sih. Tapi ternyata Jebun juga dengan mempertahankan hero dia di game yang pertama. Ini dia Jebun yang kita ketahui banget juga adalah pengguna mid laner defender high ground, biasanya pakai Chang'e. Harsha kali ini menggunakan Selina.
Dan ini pas banget sih, Selina dikombinasikan bersama dengan Popol Kupa. Sangat mengerikan sekali. Terlihat bagaimana pergerakan dari Ercan yang tidak bisa nge-setup enak. Karena begitu banyaknya trap, KB. Iya, kayak udah ketahuan di rumput manapun. Seolah di semua rumput ada trap sih. Dari tadi Ercan kena lagi sama trapnya, Abyssal Trap. Dan dari itemization Omawa udah kelihatan nih ada yang beli Immortal pelan-pelan. Iya, udah mulai nyicil ya karena dari Immortal juga. Tapi Taka diem dan pasti ya. Nama item udah full item, full set. Buat Benedetta dari Taka sendiri, terlihat dari early gamenya juga dia selalu nge-lead. Dia memaksa si Esmeralda, memaksa Dede Bocang untuk melakukan split push yang bisa dieksekusi oleh si Jebun. Jadi ya OP, mereka masih ada dalam permainan untuk OP sendiri. Gue rasa dari OP mereka tinggal main sabar aja menunggu untuk RRQ Sena berbuat 1 atau 2 kesalahan sebelum membalikkan keadaan. Karena mereka punya jungler ini long range. Sedangkan tipikal dari RRQ Sena sekarang, jungler mereka bisa ditangkap oleh Ruby. Sebagaimana kita tahu tadi, di arah dari orange buff-nya si Aether gak bisa pulang karena ada Ruby, Be. Betul, dan ya aku menunggu juga sih late game scaling dari Ozeanon walaupun fall off ya dari Granger. Berbeda mungkin dengan beberapa marksman lainnya. Tapi back again dia tetap marksman, dia tetap memiliki damage burst yang sangat amat besar. Apalagi dia akan menuju ke arah Blade of Despair sepertinya Mawah. Terlihat dari Legend Sword yang udah diamankan 1. Kalau dari Blade of Despair yang menurut aku harus lebih berhati-hati itu adalah seorang Taka dan juga Aether. Karena mereka adalah frontlinernya. Mereka yang bakal langsung jumpin ke belakang. Dan kalau seandainya OZN tidak terganggu oleh Jebun, ini menurutku bakal jadi free hit yang mematikan. Makanya ini adalah tugas Jebun untuk mengincar dengan arrow-nya. Tapi Nadia CCTV Lord Camp by Fruity Sosro juga udah mulai muncul untuk Lord yang kedua Momochan. Iya, ini tinggal dari RRQ Sena mereka benar-benar harus dapetin momentum Lordnya. Lord yang kedua tentunya Lord yang cukup penting untuk kedua tim. Tapi dari seorang Jebun lagi dan lagi bisa hero-nya connect selalu. Dan di follow up dengan Taka. Taka yang tadi kita ngeliat juga sebenarnya dari network dia paling kaya gitu loh di line up dari RRQ Sena. Tapi Ercan ini sulit banget dari seorang Jebun. Violence hampir aja tapi dibalik oleh seorang Taka. Dan kali ini Taka mencoba untuk mengusir pergerakan dari OZN1. Dari final blow sudah mulai di pop up tapi Lordnya kali ini masih bisa diamankan oleh seorang Aether. Dan bahkan kalau kita lihat Bocang mulai masuk dengan Falling Starmon kali ini. Coba untuk mengusir pergerakan dari teman-teman RRQ Sena. Tapi Aether kali ini yang benar-benar sebenarnya di menit yang ke-17 ini aku merasa ke Aether pun gak bisa terlalu gegabah masuk, dia shadow kill juga karena banyak sisi yang dimiliki sama teman-teman dari OP di mana mereka punya Ercan dengan Tyrant Rage, lalu juga ada Emo Bandit dari Phazistain. Jadi memang tidak boleh terlalu overcommit juga dari seorang Aether, benar-benar harus nunggu momentum yang pas dan bahkan inisiasi yang baik dari teman-teman RRQ Sena di sini KB. Yes, satu momentum ketika ternyata nyangkut dari shadow kill-nya di flicker oleh Dede Bocang membawa satu oleh-oleh ke arah teman-teman dari OP Esports. Tapi kali ini balik lagi Kyle, dia punya damage high ground dan again and again Kyle seolah dihantui oleh Lele Jebun. Dia kena lagi Abyssal Arrow-nya, 4 darah hilang tersisa bahkan. Dan Jebun udah mulai hadir ke depan mengganggu semua pergerakan yang ada. Ercan juga dalam ancaman kali ini. Item Kupa, Arrow connect lagi mengganggu dengan trapnya juga daripada seorang Violence. Ercan maka dia bakal terbang mengamuk tapi enggak, kali ini masih trigger disiplinnya ditahan. Dan Aether sudah kembali lagi untuk melakukan setup team fight. Namun apakah teman-teman dari RRQ Sena akan menabrak? Karena tadi barusan mereka melakukan giveaway Lord. Ketika tumbang dari Lordnya dan itu ke tangan RRQ Sena, tapi ternyata tidak bisa mendapatkan high ground apapun. Karena Aether tumbang di lini team fight-nya Momochan. Iya, dan ini membuat membuka peluang juga untuk teman-teman dari OP. Semakin lama mereka masih punya kesempatan tentunya untuk balikin keadaan. Apalagi kalau kita lihat dari Jibun pun sebenarnya dari damage seorang Selina kali ini udah nggak semaksimal di early. Dan Ercan udah mulai masuk kali Takam follow up dengan satu Phantom Slash. Tapi di sisi belakangnya ada Kyle yang mencoba untuk mengusir pergerakan dari teman-teman RRQ Sena dengan satu Feather Airstrike. Tapi lagi dan lagi Jibun di sini dengan Abyssal Arrow yang connect on point ke arah serang Ercan. Dede Bocang kali ini mencoba untuk mengusir pergerakan dengan Frost Ponsil. Dan lagi kali ini Jibun mencoba untuk menghalangi pergerakan dari teman-teman OP sendiri. Tapi udah mulai nge-push ke area midnya dari OP sendiri. Dan ada satu yang bisa connect lagi. Tapi di sisi belakang Kyle-nya masih Feather Airstrike. Tapi Taka penumbangan Kyle di sisi backline kali ini sesuai dengan prediksi dari Bung KB. Tapi di sisi lain Aether mencoba mengejar ke arah serang dari Bocang. Kali kasih pulang maunya digoyang. Dan bahkan dari Aether nggak memiliki damage yang cukup. Tapi dari serang dari Bocang masih mempunyai satu immortality. Taka pun
mencoba untuk memfollow up kali ini dua member sekaligus dari RRQ sana mencoba untuk menumbangkan seorang Dede Bocang yang immortality-nya pecah dan langsung hilang begitu saja Bung KB. Yes, itulah dia 3 hero yang tumbang di lini team fight barusan. Dan lihat bagaimana Kyle-nya benar-benar di zoning out oleh Yami juga. Dia langsung jump in ke belakang dan Jebun ditukarkan oleh 3 hero. Ini bakal jadi worth it banget, 4 melawan 2 posisinya Ozzy N1. Apakah dia bisa bertahan? Karena ultimate udah ready, Death Sonata dilontarkan begitu saja. 3 peluru belum cukup untuk menumbangkan minion yang ada. Lihat Violence zoning out-nya luar biasa banget. Ercan juga tidak bisa berbuat banyak. Bakalan reset begitu saja karena mereka sadar dari teman-teman RRQ Sena. Mereka masih membutuhkan super minion dengan Lord yang ketiga. 48 detik dan bahkan invade jungle-nya. Tidak ragu-ragu, Aether makan semuanya. Taka, dia disiplin banget langsung balik dan mencoba untuk membersihkan laning phase-nya lagi Momochan. Iya, itu mungkin kunci kemenangan dari teman-teman RRQ sana adalah mereka harus tumbangin Kyle-nya. Dan di sini mungkin dari teman-teman OP Kowawa, ini kalau mereka sampai kehilangan Kyle, sebenarnya memang apakah masih bisa diamankan poinnya oleh teman-teman dari RRQ sana atau justru gak apa-apa kehilangan Kyle, yang penting jangan sampai hilang Fazis dan juga Dede Bocang nih Kowawa. Mereka butuh banget sih untuk Kyle karena di bagian depan sana sudah ada Fazi. Jadi Fazi, Ercan, Bocang akan menjadi garda depan. Sedangkan Kyle-nya akan memborbardir dengan adanya Feather Airstrike sendiri. Dan itulah sebabnya kenapa ketika Kyle-nya harus tumbang, OP mereka langsung tidak punya source damage yang lain. Kalau hanya mengandalkan Ozzy sendiri pastinya udah kurang karena cukup tebal ya dari segi fisikalnya dari RRQ Sena. Dan untuk kali ini sebenarnya kalau gamenya ya di drag lebih lama dikit lagi, mungkin menit 25, menit yang ke-30. Ini OP chance-nya untuk bisa ngebalikin masih gede. Iya, tapi kali ini lihat Kyle-nya bakal langsung di Forever Fighter dari seorang Yami. Tapi Opian1 kalau kita lihat, dia mengusir pergerakan Yami karena mereka tahu mereka nggak boleh sampai kehilangan Kyle-nya. Jadi Bocang di lini depan, Falling Starmon kali ini ada satu Emo Vendit dari seorang Fazistain. Tapi Jibun mulai masuk dengan ada Solga, Iter dan juga Garut. Tapi ternyata dari Bocang mencoba untuk men-split team fight-nya dari RRQ Sena. Dan bahkan Jibun yang harus tumbang pertama kali ini. Masih mau lanjutin, masih mau paksa team fight-nya dari seorang Opi sendiri. Dan bahkan lihat dari seorang Taka hilang begitu saja ada Shadow Kill yang nggak akan bisa membantu tentunya untuk memberikan damage ke arah teman-teman dari OP karena Takanya udah nggak punya immortality karena pecah kali ini. Tapi di sisi lain lihat Dede Bocang mencoba untuk menumbangkan siapapun dan kali ini Ozzy N1 pun men-follow up dengan cukup baik di situ dengan banyak banget resource yang masih dimiliki oleh teman-teman dari OP sendiri. Dan kali ini Lordnya terbuka untuk teman-teman OP tanpa mungkin bisa dikontes oleh teman-teman dari RRQ KB. Yes, dan bahkan 50 detik lagi baru hidup dari Violence. Apakah RRQ Sena mampu untuk melakukan defense kali ini? Karena mereka benar-benar di outplay dari permainan dari Bocang yang mengubah playstyle-nya. Dia berada di garda terdepan. Dia membuat perimeter agar teman-teman dari RRQ Sena fokusnya ke pecah belah. Dan lihat Ercan, dia makin lebih confident untuk melakukan setup karena kali ini lebih terang dari mappingnya. Dan Aether, dia mau gak mau harus bersikeras membersihkan wave minion. Kali ini Yami mencoba untuk memaksakan dirinya mengeluarkan Breath of Fighters dan kali ini masih bisa mampu untuk bertahan. Tapi mid lane bakal digedor begitu saja oleh super minion kali ini yang akan bergerak juga dari Lordnya. Hero top lane Omawa. Iya, ini semakin lama RRQ mereka pastinya langsung tertekan juga karena mereka punya Selena. Memang di early game bagus, tapi untuk masuk ke late game-nya di mana Dede Bocang tadi sebagai pasukan di garis terdepan bersama dengan Ercan ini sudah mulai mampu untuk menerima Abyssal Arrow dan juga trap demi trapnya. Jadi dari segi damage-nya gak bakal terlalu besar juga. RRQ Sena mereka harus berhadapan dengan 5 pemain sekaligus KB. Yes, dan langsung saja Feather Airstrike di pop up begitu saja. Yami mencoba untuk bertahan kali ini. Langsung mencoba untuk keluarkan satu Electro Final Blow dari Taka, tapi masih belum digunakan. Lordnya sudah mulai berada di depan sana. Electro Final Blow untuk membersihkan Lord dan bahkan minionnya juga bersih langsung seketika. Lihat bagaimana arrow-nya dilontarkan. Connect arah dua hero sekaligus dari Fazistain harus tumbang sendirian di depan sana. Quad Shadow, Connect coming up dan bahkan arrow yang kedua belum ada target yang optimal tapi belum bisa menumbangkan siapapun. Kali ini OP juga hanya mengekspos base-nya sehingga dari kedua belah tim hanya kehilangan inhibitor turretnya Momochan. Iya, tapi ada Fazistain yang tumbang di sini setelah adanya damage yang benar-benar dilontarkan oleh teman-teman RRQ Sena karena mereka bisa dibilang kayak untuk high ground juga masih kuat karena mereka punya lapu-lapu juga. Lalu ada Taka di sini dengan final blow, Aether juga dengan shuriken-nya. Jadi memang sebenarnya masih bisa di-defend oleh teman-teman dari RRQ Sena. Dan apakah ini bakal menjadi
game yang sama seperti game terakhir tadi ya dari Dewa United, karena mereka sampai secure 5 Lord untuk nge-end gamenya. Nah ini udah masuki menit ke 24, kali ini semakin late game harusnya teman-teman dari OP peluang mereka juga semakin lebih besar, tapi teman-teman dari sana mereka udah mulai zoning ke dalam jungle yang dimiliki oleh teman-teman dari OP sendiri nih KB. Yes. Dan sekarang perlahan-lahan setup lagi dilakukan oleh kedua belah tim. Ozian One hampir saja nabrak lele, begitu saja Federal Astrek digunakan dan bahkan super minionnya akan diarahkan ke arah bottom lane juga. Row yang kedua dilontarkan, belum ada target lagi. Ini dia efektivitas late game Selena yang mulai mundur perlahan-lahan. Tapi lihat bagaimana Ercan, karena dia udah punya Skygate dan helmet, dia bakal pede banget untuk join tim fight jangka panjangnya. Ozian One juga makin mengerikan di bagian late gamenya. Ercan makin pede lagi untuk membuka semua vision yang ada. Tapi Yami, ini pertanyaanku cuma satu, siapa yang mau dia incar sekarang? Kyle atau Ozzy N1 Momochan? Karena keduanya punya impact juga di late game seperti ini. Iya, ini memang sulit sih. Kalau mau dia kayaknya harus bagi tugas deh sama Taka. Karena kalau Yami masuk sendirian juga dan gak ada follow up, gak ada yang bisa ngebantu juga. Ini sebenarnya jadi target untuk diprioritaskan itu semakin banyak sih, semakin ke arah late game juga ya kalau dari teman-teman Arcusena, karena OP bakal semakin tanky untuk sustainability-nya bakal lebih tinggi lagi dibandingkan sama teman-teman Arcusena yang sebenarnya awal nih ya itu justru dikendalikan sama teman-teman Arcusena, tapi kali ini memasuki menit yang ke-26, game yang cukup panjang, kali ini OP pun tidak mau pantang menyerah karena mereka tahu mereka sangat amat kuat di area late game ya Kawawa. Semakin lama gamenya bertahan, pastinya OP mereka semakin kuat juga. RRQ dengan punya Popol Kupa dan juga Selena. Ini sebenarnya di early mid game mereka sudah harus bisa pegang kendali dan tadi sudah terbukti. Tapi masuk ke arah dari late game, dari RRQ Sena mereka hanya bisa mengandalkan Yami karena dia punya anti CC. Untuk Taka masih bisa ditarik, Aether apalagi. Tadi kita mau lihat ada beberapa momen atau 2 kali ke pick off dari Aether tadi. Itu datang ketika dia coba untuk melakukan shadow kill dan ditarik oleh Fasisten Momochan. Iya, tapi kali ini lihat bakal coba dibuka dan lihat ada satu Winter Truncheon dari seorang Kyle mencoba untuk menyelamatkan hidupnya, tapi Violet bersama dengan Aether. Tapi Kyle bakal tumbang pertama kali, tapi teman-teman dari RRQ Sena mereka benar-benar udah low banget, apalagi Dede Bocang langsung mengarah ke arah seorang Taka di sini yang menjadi tulang punggung tentunya untuk RRQ Sena, tapi Dede Bocang terlihat sangat amat kuat sebagai frontliner dari tim OP sendiri. Arrow-nya connect dari seorang Jibun dan langsung ketahuan posisinya, tapi dari Ozian One pun gak mau terlalu overcommit, hanya bertukarkan 1 untuk 2, dan menurut aku ini cukup mahal juga untuk teman-teman dari OP sendiri, meskipun mereka punya Dede Bocang ya yang benar-benar tebel banget di area depannya KB. Yes, dan kali ini pertukarannya emang walaupun 1 untuk 2, tapi lihat bagaimana teman-teman dari OP mereka cukup kuat di lini depannya untuk menumbangkan Dede Bocang. Ini bakal jadi PR tersendiri, apalagi Yami dia punya absorb damage, dia bakal diambil banget. Dia butuh Aether, dia butuh damage per second, dan bahkan gak cuma itu, si Halberd menurutku udah boleh sih dibikin sama seorang Aether. Jadi setidaknya dia bisa 1v1 lawan Dede Bocang dengan build damage, true damage-nya juga yang tinggi. Dan kali langsung jumping ke arah depan sana, double star mungkin balik keluarkan. Lihat ke arah siapa, ke arah Fasisten, Fasistennya kena arrow dan langsung caklop begitu saja, bakal tumbang. Immortalnya pecah, Dede Bocang juga udah mulai hadir dan bakal memberikan efek stun. Aethernya coming up dan bahkan shadow kill digunakan. Dede Bocang juga bakal bisa bertahan untuk cukup lama. Dia tumbang dan Violet sudah mendapatkan poin killnya. Kali ini kehilangan another 2 members dari OP Esports, dan Lord yang ketiga seolah tidak akan bisa dikontes oleh teman-teman dari OP Esports. Momochan. Oh, ini bahaya banget karena timingnya pas banget sama Lord yang udah muncul dipersembahkan oleh Fruity Sostro, dan kali ini menyisakan Ozian One, Kyle dan juga Ercan sendirian. Sementara kalau kita lihat dari Dede Bocang dan juga Fasisten, mereka butuh waktu kira-kira kurang lebih dari 1 menit di sini untuk respawn, dan ini menurut aku kayak bahaya banget kalau bisa straight push dengan 1 Lord ini untuk RRQ Sena OP. Mereka kehilangan banyak banget momentum comebacknya di area late game kali ini KB. Yes, dan Jebun dengan purple buff dia bakal lebih sering melakukan spam terhadap 1 arrow-nya, dilontarkan begitu saja mengincar ke arah belakang. Kyle hampir kena, dan bahkan Yami dengan jump in-nya bagus banget. Bouncing ball mencoba untuk bertahan, terus kita 2 dan bahkan 3 di sana. Tapi karena follow up damage percuma pada Ercan, but it's okay. Lihat teman-teman dari RRQ Sena ternyata cuekin Ercannya. Dia langsung nabrak ke bagian dalam base dan 2-0 untuk RRQ Sena, Momochan. 2-0